Selamat pagi, Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, OMK, dan adik-adik sekalian. Pagi ini, marilah kita mengikuti renungan dari Pak Krisnugroho, Seksi Katekese Paroki Jagakarsa, Gereja Ratu Rosari. Renungan diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai 8. Yesus menyembuhkan kelumpuhan jiwa akibat dosa. Lihatlah ke dalam hatiku, dan lihatlah di sana kasih dan belas kasihan yang aku miliki untuk umat manusia, dan terutama untuk orang berdosa. Lihatlah dan masuk ke dalam jiwaku. Itu kata-kata Yesus yang tertulis dalam buku harian Santa Faustina. Yesus menginginkan agar manusia memandang hatinya dan melihat belas kasih-Nya di dalamnya, terutama bagi pendosa. Yesus mengasihi manusia dengan harus menderita karena hendak mengampuni dosa-dosa mereka. Yesus sangat membenci dosa, bukan orang yang melakukan dosa. Yesus berbelas kasih bila ada orang yang berdosa, lebih-lebih bila orang itu bertobat dan memerlukan pengampunan. Yesus pasti tidak akan menunda-nunda lagi untuk mengampuninya. Dalam kisah Injil hari ini, seorang yang lumpuh dan terbaring di tempat tidurnya diusung kepada Yesus oleh orang-orang untuk minta disembuhkan. Pertama-tama yang dilihat Yesus bukan yang kasat mata, yaitu orang yang secara fisik sakit itu, tetapi hati orang itu dan orang-orang yang menyusungnya kepadanya. Yesus tahu benar bahwa mereka datang dengan rasa percaya yang besar bahwa Ia mau menyembuhkan. Namun Yesus pertama-tama tidak menyembuhkan penyakit lumpuh orang itu, melainkan mengampuni dosanya. Kemudian, sesudah itu, Ia baru menyembuhkannya dari kelumpuhannya. Apakah maksudnya? Yesus lebih memperhatikan jiwa seseorang daripada penampilan tubuh orang itu. Kesehatan jiwa lebih Yesus pentingkan daripada kesehatan tubuh. Kesehatan jiwa berpengaruh pada kondisi kesehatan tubuh. Kebalikan dengan keprihatinan Yesus terhadap kondisi jiwa seseorang, orang-orang Yahudi, terutama ahli-ahli Taurat, menganggap orang yang sakit fisik adalah akibat dosa orang itu sendiri. Jadi, penyakit yang diderita adalah hukuman baginya karena ia telah berbuat dosa. Karena itu ia dikutuk oleh Allah. Maka mereka terkejut ketika Yesus berkata kepada orang lumpuh itu bahwa dosanya telah diampuni. Mereka tidak rela Yesus mengampuni orang itu. Selain itu, Yesus yang mengampuni itu mereka anggap sebagai penghujatan terhadap Allah.
Yesus mengetahui pikiran jahat ahli-ahli Taurat itu, bahwa Ia sebagai anak Allah tidak boleh mengampuni orang yang berdosa, dan juga karena mereka tidak memiliki rasa belas kasih kepada orang yang sakit lumpuh itu. Merenungkan kisah Injil hari ini, kita bisa belajar bahwa kita pun lumpuh akibat dosa-dosa kita, dan oleh karenanya kita tidak mampu berbuat apa-apa untuk ikut ambil bagian dalam meluaskan kerajaan Allah. Marilah kita dengan bantuan Roh Kudus menyadari kelumpuhan akibat dosa-dosa kita dan datang kepada Yesus untuk memohon pengampunannya, sehingga jiwa kita menjadi bersih. Kebersihan jiwa akan membantu kesehatan tubuh kita. Sekian renungan dari Pak Kris. Semoga kita dapat menanggapinya dengan melaksanakan firman Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.